deh semuanya. Selamat pagi. Nah, kita mau sama-sama mulai ibadah kita pagi ini. Semuanya berdiri. Oh, sebentar. Sebelum kita mulai ibadahnya, Mbak Yanti mau kasih dulu peraturannya. Mungkin kalian juga udah dapat sih. Ini peraturan selama kita beribadah. Hadir tepat waktu, tadi sudah pada masukkan semuanya, sudah hadir. Sudah mandi sama berpakaian rapi. Siapa yang belum mandi dan belum berpakaian rapi? Terus menggunakan nama sendiri. Kalau yang masih pakai nama papa mamanya boleh diganti, di rename sendiri, biar gurunya tahu, oh ini yang namanya ini. Nanti kalau kalian pakai nama orang tua, nggak ketahuan kamu siapa namanya, oke? Karena ada gurunya yang nggak terlalu kenal sama nama orang tua kalian. Terus nggak makan selama ibadah berlangsung. Menyiapkan Alkitab, buku, dan alat tulis. Apakah sudah? Alkitab, buku, alat tulis, pensil, pulpen, boleh. Mengikuti ibadah dengan tenang dan sungguh-sungguh. Dan selama ibadah, kamera harus on. Oke? Kalau semua peraturannya sudah diikuti, sudah dilakukan, sudah disiapkan, sekarang kita mau mulai ibadah kita deh. Oke? Belum masuk. Harus 15 belum masuk. Nah, semuanya boleh berdiri. Kita mau nyanyi dulu nih. Oke. Yuk, semuanya berdiri. Kita mau sama-sama bernyanyi. Lagunya pada tahu dong ini, karena udah dinyanyi. Sekarang, sambil kita menunggu Mbak Bles, kita mau bersama-sama berdoa. Karena kalian sudah kelas besar, sudah bisa berdoa sendiri, jadi Mbak Yanti mau minta salah satu dari kalian untuk berdoa pembukaan. Seva, kayaknya Seva belum siap ya? Kalau gitu, mari kita cari yang lain. Yang kameranya nggak dibuka kali ya? Iya, kan tadi peraturannya adalah selama ibadah berlangsung, kameranya tolong di on, jadi semuanya bisa lihat. Oke? Sekarang kalau gitu Mbak Yanti mau minta siapa ya? Wah, langsung dibuka semua kameranya. Jeremy pas corona kayaknya udah siap banget soalnya. Coba mana Jeremy? Dah, ayo Jeremy, kamu udah aku unmute. Oke? Ya, ajak teman-temannya, kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sekarang ingin beribadah. Berkati ibadah ini supaya kita bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga tolong akhirilah pandemi ini ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Jeremy. Amin. Nah, sekarang boleh kembali ke Mbak Bles. Silakan Mbak Bles.
Nah, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, aku mau ada yang cerita dong tentang pengalaman di 1 minggu ini. Kira-kira ada cerita seru apa sih di 1 minggu ini? Mungkin yang ulang tahun nih bisa cerita nih hari ini. Steffi, yeay. Kira-kira di minggu ini Steffi ada kisah seru apa nih? Boleh dong diceritain ke teman-teman. Kalau di minggu ini aku paling sering kayak bikin kue sama adik-adik sama papa mama, atau kayak bikin mobil pemadam kebakaran dari kardus contohnya gitu. Terus kalau di sekarang ini dari sekolah tuh lebih banyak kayak ada lomba vlog gitu. Jadi kadang suka dari pagi, nanti paginya itu kita lihat dulu, oh hari ini kita mau gimana nih vlognya. Nah terus baru nanti kita siangnya kita atur dulu, nanti biasanya sampai malaman gitu sih bikin video. Wah, seru banget. Ada lomba bikin vlog dari sekolah. Dan juga seru juga ya, karena pandemi ini jadi bisa kumpul-kumpul sama keluarga. Nah, satu lagi deh yang mau cerita. Ada yang mau volunteer untuk bercerita? Karena tadi Steffi udah cerita, cewek sekarang cowok deh. Siapa ya? Tristan mungkin, Tristan mau cerita? Yuk Tristan cerita yuk. 1 minggu ini Tristan ngapain aja sih? Ya, minggu ini tadi pagi biasanya kemarin sih dibeliin buku sama mama. Nah, di situ aku pikir ada kertas-kertasnya, ternyata dikit doang. Nah, kertas yang banyak itu ternyata ada batu. Aku pikir batu biasa, ternyata ada mainannya. Mainannya dipakein semen putih. Jadi kemarin sih aku mahat-mahat sampai dapat tulangnya. Aku sih dapat tulangnya. Baru ada kepala, kakinya ada 2, badan sama ekornya. Bukunya ini ya, buku arkeologi ya? Iya. Wah, seru banget. Banget. Oke. Oh, itu bukunya. Oh, judulnya Dinosaur. Tebel banget bukunya. Tristan baca semua? Iya. Wow, keren. Oh iya. Keren. Yeay, seru banget. Terima kasih Tristan udah cerita. Iya. Nah, walaupun kita masih belajar online, kita juga harus tetap semangat ya. Bersyukur dan berdoa juga supaya pandemi ini cepat berlalu. Nah, langsung aja kita mau nyanyi lagi untuk masuk ke dalam firman yang akan dibawain sama Mbak Grace. Kita mau nyanyi lagu Yesus Kupanggil. Sebentar ya, aku share audio. Yesus
kita mau dengerin firman. Adik-adik boleh duduk yang tenang, buka hatinya, buka telinganya. Kita mau denger firman hari ini dari Mbak Grace. Hai semuanya. Hai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami bisa bertemu langsung dengan teman-teman kami di sekolah minggu. Kami berterima kasih juga karena Tuhan masih berikan kami hari ini kekuatan dan kesehatan, dan juga rumah yang aman, fasilitas yang aman juga, di mana kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di sekolah minggu. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan yang berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan, dan mentaati firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini kami mau belajar tentang Paulus dan Barnabas ya Tuhan, tolong bantu kami supaya kami bisa meneladani mereka berdua dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai. Nanti kalau mau jawab, tunjuk tangan ya, supaya Mbak Grace bisa unmute. Ya, supaya nanti Mbak Yanti akan unmute-in kalian. Mbak Grace mau tanya dulu, minggu lalu kita belajar apa sih? Masih ingat nggak? Paulusnya kemana? Oh, Albert, tepuk tangan, bukan ini. Angkat tangan. Yang tahu? Nggak ada yang tahu minggu kemarin? Oh, Nathan angkat tangan. Boleh di unmute? Nathan, Mbak Yanti. Nathan, a.k.a. Goodman. Nathan, minggu lalu kita belajar apa sih, Tan? Paulus ke Listra sama Antioquia. Wah, gila. Paulus ke Listra dan ke Antioquia, bener banget. Jadi sebenarnya Paulus itu ngapain sih? Kenapa dia traveling terus? Karena nggak ada corona di zamannya dia, jadi dia bisa traveling terus. Tapi kenapa dia jalan-jalan? Ada yang bisa tunjuk tangan lagi? Kenapa sih dia tunjuk tangan? Kenapa sih dia jalan-jalan terus? Joshua tunjuk tangan beneran soalnya aku lihat. Joshua Brilian ada di halaman 1. Coba bersuara. Kan nggak bisa di mute. Ya, Joshua. Menyebarkan firman Tuhan. Menyebarkan firman Tuhan. Betul sekali, dia menyebarkan firman Tuhan. Tapi apa sih bedanya? Yang lain rasul-rasul lain juga menyebarkan firman Tuhan kan? Tapi ada ciri khas khusus dari Paulus. Paulus tuh nyebarin firmannya ke siapa sih? Tunjuk tangan yang tahu. Dia kayaknya ada di minggu keberapa gitu pelajarannya. Paulus tuh menyebarkan firmannya ke siapa sih? Oh, ada kalau Om Bayu yang tahu, nanti aja dia Om Bayu. Om Bayu udah tunjuk tangan. Ya, ada Om Eko loh. Oh, Sharon. Aku lihat Sharon dulu ya. Mana tadi Sharon? Ini kayak main tebak-tebakan, tahu aku susah banget gue nyarinya. Oh, ini dia. Sharon. Oke, Sharon. Kamu cek deh. Nana yang pengen jawab. Siapa yang mau jawab? Sharon apa Naraya? Sharon. Like, which one of you? Aku. Karena untuk menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus. Betul, tapi ke siapa? Apa bedanya dia sama penginjil yang lain? Misalnya nih, Stefani kayak udah gini-gini nih. Kayak gitu. Aku kasih ke Stevi, nggak apa-apa? Yes. Oke, aku kasih Stevi ya. Stevi. Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang kurang percaya Tuhan Yesus. Yang kurang percaya sama Tuhan Yesus. Hampir. Ada lagi yang mau nyoba? Nggak ada? Nathan. Nathan. Kemana, Tan? Yang tidak percaya. Betul, mereka belum percaya, makanya mereka perlu diberitakan. Tapi dia ada yang khusus. Ya udah deh, kalau gitu kita masuk aja ke firman-nya supaya nanti bisa lihat ya. Mbak Grace mau share screen dulu sebentar ya.
Oke, jadi saudara-saudara ya, Paulus itu pergi ke banyak tempat, dia itu pengen memberitakan Injil, betul. Memberitakan Injilnya ke siapa sih? Ke orang yang kurang percaya, betul. Tapi dia ada yang spesifik untuk dia memberitakan Injilnya ke orang-orang yang bukan orang Yahudi, kayak gitu. Kan ada banyak bangsa nih, tapi ada orang-orang yang bukan orang Yahudi yang dia tujuan pemberitaannya. Dia tuh pergi sampai 3 kali. Nah, hari ini kita mau bahas tentang perjalanan yang pertama. Jadi kita mau lihat tentang perjalanan yang pertama. Tapi ini penutupnya. Dia nanti mau balik lagi ke kampung, bukan ke kampung sih. Dia mau balik lagi ke tempat awal dia mengabarkan Injil. Ada yang tahu nggak dia mengabarkan Injil awalnya di mana? Pertama kali dia jalan. Habis dia, mata aku, kayak gitu ya, di Damaskus. Terus habis di Damsyik, terus habis itu dia pulang ke Tarsus, terus dia berangkat, dia diutus dari kota itu. Kayaknya waktu itu detektif Kanon yang cerita, jadi seharusnya ingat. Ada ingat gak di mana? Kalau ada tunjuk tangan deh. Gak ada? Kalau nggak ada ingat, dia perginya dari Antioquia namanya. Nah, kita mau lihat hari ini perjalanan terakhirnya. Sekarang mari kita buka dulu Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 14. Siap-siap? Sudah Kisah Para Rasul 14? Udah ya? Jadi kita mau bahas tentang ini perjalanan akhirnya Paulus di perjalanan yang pertama. Kita lihat dulu. Wow, apakah ini? Ini peta. Kita lihat dulu ya. Oke. Paulus itu kemarin kalau katanya Nathan, Paulus tuh kemarin terakhir kali ada di Antioquia nih. Di sini. Kayak gitu ya. Jadi dia sebelumnya perginya dari sini nih, namanya Antioquia yang di Syria. Jadi ada 2 kota namanya Antioquia, tapi satu di Syria, satunya di Pisidia. Namanya sama. Sama kayak kota, betul. Oke, sama kayak namanya apa ya, kota apa yang ada 2 namanya? Ya adalah, Bekasi ada 2 loh namanya, Bekasi. Ada Bekasi di Jakarta sama Bekasi di sini. Nah ini ada kota Syria, di daerah Syria ada namanya Antioquia, terus habis itu ada Antioquia juga yang di daerah Pisidia. Nah, dia itu pergi dari sini naik kapal, pergi ke Pulau Siprus, ini tempat tinggalnya Barnabas, terus naik kapal lagi, di situ dia mengunjungi Salamis sama Pafos, terus dia pergi lagi sampai ke Pamfilia. Dia ke kota Perga, terus habis itu dia jalan kaki, bayangin jalan kaki jauh banget, sampai ke Antioquia. Nah, hari ini yang kita mau bahas adalah tentang bagaimana dia ada di Iconium dan ada di Iconium dan di Listra dan di Derbe, ya. Panjang banget. Ini daerah terpencil nih zaman dulu, oke? Kita lihat dulu ceritanya di Iconium. Siapa yang tadi sudah lihat, sudah buka Kisah Para Rasul 14, tunjuk tangan? Oke. Nah, Bagres mau nanya deh. Silakan baca Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-1. Paulus sama Barnabas ngapain sih di Iconium? Yang mau baca tunjuk tangan biar di unmute sama Mbak Yanti. Oke, Kiara mau baca. Aku bisa unmute sih, Kiara pas mukanya di depan aku. Oke, aku unmute ya, Kiara. Oke, Kiara tolong bacain dong. Di Iconium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Terima kasih, Kiara. Jadi betul, di Iconium, Paulus baru modern banget ya, Paulus sama Barnabas itu mengajar orang-orang di rumah ibadati orang Yahudi. Kenapa di rumah ibadati orang Yahudi? Karena ya dulu tempat orang ngumpul banyak dan tahu tentang pengajaran tentang Tuhan itu adanya di situ banyak. Yang lain tuh nyembahnya dewa-dewa. Ada sih kuil-kuil, tapi yang kenal tentang Tuhan Yahweh itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi Paulus sama Barnabas pergi ke tempat itu dan kemudian mengajarkan banyak orang di situ ya. Dan akhirnya banyak yang percaya, tapi tidak semuanya percaya. Mbak Grace mau minta tolong bacain yang kedua. Siapa yang mau bacain ayat yang kedua?
Tunjuk tangan yang bacain ayat kedua. Mbak Grace nyari siapa yang lagi tunjuk tangan. Bea mau baca? Oh enggak, Anya tunjuk tangan. Anya aku unmute ya. Oke, Anya bacain ayat yang kedua dong. Jangan dicoret dong. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara. Betul. Jadi waktu di sana meskipun jadi banyak yang percaya, tapi juga jadi banyak yang sebel sama Paulus sama Barnabas. Karena mereka berpikir kalau Paulus dan Barnabas itu, mereka tuh sesat. Orang Yesus kan manusia, anak tukang kayu. Masa dia menyebarkan berita kalau Yesus itu Tuhan? Kayak gitu. Jadi karena diberitain kayak gitu, banyak yang nggak percaya nih sama Paulus dan Barnabas. Jadi ada orang-orang yang berkumpul terus bergosip sama yang lain. Kalian tahu nggak sih Paulus sama Barnabas itu ya, dia tuh sesat banget. Kamu jangan percaya sama mereka. Kayak gitu. Jadi padahal Paulus dan Barnabas tuh disertai sama Tuhan. Dan mereka nggak cuma mengabarkan Injil, mereka juga melakukan mukjizat. Nanti kalian bisa baca di ayat yang ketiga. Jadi mereka mengabarkan mukjizat, mengabarkan tentang Tuhan Yesus, dan kemudian dengan sangat berani, karena zaman itu nggak banyak orang yang berani memberitakan Injil. Sampai sekarang juga banyak yang nggak berani memberitakan Injil. Terus habis itu dan juga melakukan mukjizat-mukjizat kayak gitu ya. Nah, tapi karena tadi ada yang nggak suka sama Paulus dan Barnabas, akhirnya terpecahlah kubu yang ada di daerah situ di Ikonium. Jadi ada orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, yang pengikut Barnabas dan pengikut Paulus. Dan ada juga orang-orang Yahudi dan Yunani yang nggak mau dengar Paulus dan Barnabas kayak gitu ya. Dan ketika mereka nggak suka sama Paulus dan Barnabas, mereka nggak cuma diem aja gitu. Mbak Grace mau minta tolong siapa yang mau bacain ayat yang kelima. Oh, Rafa tunjuk tangan nih. Rafa raise hand. Rafa dulu ya, aku cari Rafa. Rafa tolong bacain yang kelima ya, Rafa. Oh. Bentar, aku nggak bisa unmute kamu. Belum Rafa, kamu belum, masih di mute. Oke, dah. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka dan menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Sip. Jadi waktu mereka nggak suka, jadi tim ini nih, tim yang sebel sama Paulus dan Barnabas ini nih, yang kayak gitu, mereka bersekongkol, mereka ketemu sama pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka ketemu sama mereka berkumpul bersekutu sama orang-orang yang lain, mereka bilang, kita nggak bisa diamkan Paulus dan Barnabas, kita harus melakukan sesuatu sama mereka. Jadi mereka pengen menyiksa Paulus dan Barnabas dengan cara melempari kedua rasul itu dengan batu. Tapi untuknya Paulus dan Barnabas dilindungi sama Tuhan. Jadi apa yang dilakukan? Siapa yang membaca ayat yang ke-6? Kevin tunjuk tangan. Ocean maaf ya Ocean, nanti aku inin. Mana Kevin? Oke, Kevin. Oke, Kevin tolong bacain dong. Ayat ke-6 ya? Ya, ayat ke-6, betul. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Oke, dan di situ mereka memberitakan Injil. Mbak Grace mau kasih tahu. Jadi tadi mereka sempat ditimpukin batu nggak? Sempat. Nggak sempat. Mereka udah tahu duluan. Jadi mereka nggak sempat ditimpukin batu. Mereka pengen disiksa, tapi kemudian Tuhan melindungi mereka. Jadi mereka tahu duluan kalau mereka mau ditimpuk batu, mau dirajam. Jadi mereka akhirnya pergi ke sini nih. Jadi kan tadi mereka dari Ikonium. Nah dari Ikonium dia pergi ke Listra. Ya, jadi karena yang kayak wow, di sana supaya mereka tidak diserang sama massa, mereka akhirnya pergi ke Listra, ke kota ini nih, ke kota nomor 7. Lalu apa yang terjadi? Ya, kan mereka memberitakan Injil lagi, selalu di setiap kota gambarnya ini memberitakan Injil.
Nah, yang terjadi di kota Listra adalah ketika mereka pertama kali masuk, mereka menemukan seseorang. Siapa yang mau baca ayat yang ke-8? Ada yang baca? Wah, ada 2 nih. Siapa aja nih? Stefani sama Gempita. Kita kasih Gempita ya. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh. Sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Betul. Jadi di Listra sama di Derbe ada orang yang lumpuh kakinya. Jadi dia cuma duduk aja, nggak kemana-mana mereka berdua kayak gitu ya. Terus Paulus dan Barnabas akhirnya melihat nih, aduh kasihan banget nih, dia cuma duduk doang. Tapi ketika dia duduk mendengarkan Paulus dan Barnabas bercerita, Paulus dan Barnabas itu memperhatikan bahwa si orang lumpuh ini benar-benar tertarik dengan pemberitaan Injilnya Paulus dan Barnabas kayak gitu. Terus habis itu dia melihat, wah ini orangnya beriman dan dapat disembuhkan. Lalu apa yang dilakukan sama Paulus dan Barnabas? Siapa yang baca ayat ke-10? Ocean mau baca ya? Ocean, Tambo ini ya, Mbak Yanti. Bacain ayat ke-10 dan ayat ke-10 dong. Lalu kata Paulus dengan suaranya, "Ring, berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Betul, jadi waktu dibilang berdirilah di atas kakimu, orang itu langsung berdiri dan Mbak Grace bikin annotation-nya, Mbak Grace clear. Tunggu ya, ini masih ada yang gambar-gambar nih, iseng banget, pasti bosen ya kamu ya. Tunggu ya, aku kontrol dulu kalian supaya tidak bisa. Nanti aja lah ya. Ya ada yang gambar-gambar. Oke, jadi apa namanya? Waktu mereka kaget dan akhirnya mereka bilangin ini yang paling menurut Mbak Grace paling mengejutkan. Mereka dikira sebagai dewa kayak gitu ya. Coba lihat di ayat 11, yang bisa mau baca ayat 11 siapa? Anya. Tambo. Oke Anya. Ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dan berbahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Iya, jadi Paulus sama Barnabas dikira dewa kayak gitu. Jadi karena bisa menyembuhkan, karena Paulus dan Silas membuat mukjizat menyembuhkan orang lumpuh, mereka dikira dewa. Jadi mereka dikiranya, nanti kalau kalian baca ayat 12, mereka dikira dewa Zeus, ini dewa, lambangnya dewa Zeus, dan dewa Hermes. Ada yang tahu nggak dewa Zeus itu dewanya orang apa? Nggak ada? Petir. Ada yang tahu? Petir. Kenapa? Petir. Iya, betul. Dia adalah dewa langit. Jadi kekuatannya petir. Kalau orang dari bangsa ini percaya kalau langit itu dikuasai sama dewa ini. Wah, ini Gempita tunjuk tangan nih. Dewa mana, Gem? Dewa orang apa? Nggak kedengeran suara ya. Jadi dewanya orang Yunani. Jadi dia penguasa langit. Jadi yang itu pokoknya pemimpin para dewa yang paling keren. Terus habis itu yang satunya lagi dikira dewa Hermes. Ada yang tahu nggak dewa Hermes? Dewa Hermes itu anak buahnya Zeus lah pokoknya. Jadi yang menyampaikan pesan dari dewa ke manusia. Karena Paulus yang suka ngomong, jadi Paulus dikira Hermes. Tapi pertanyaan Mbak Grace kayak gini. Paulus sama Barnabas itu dewa atau bukan? Bukan. Bukan. Nggak mungkin lah mereka dewa, nggak mungkin. Emang mereka bukan dewa gitu ya. Tapi saking mereka orang-orang itu yang kayak, wah pasti nih mereka dewa, pasti mereka dewa. Kita lihat apa yang dilakukan sama warga di daerah itu terhadap mereka ya. Siapa yang bisa baca ayat 13? Siapa yang baca? Genta sama Gempita lagi nih mau tunjuk tangan. Stevi juga angkat tangan. Kita gantian Stevi ya. Stevi tadi belum baca. Stevi. Bacaan ayat 13 dong.
Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul itu. Betul. Jadi kamu bayangin ya, kalian jadi Paulus dan jadi Barnabas. Kalian pergi ke satu kota, kemudian kalian berdoa untuk satu orang, kalian meminta supaya Tuhan menyembuhkan orang itu, terus orangnya sembuh. Terus tiba-tiba sekota itu rame, datang bawa sapi gede, terus sapinya udah dikalungin bunga gitu, yang kayak sembah dewa Zeus dan sembah dewa Hermes kayak gitu ya. Jadi kalian mau dikasih persembahan kayak gitu. Terus kira-kira perasaan kalian kayak gimana? Shock atau cuma kayak, yeay, kebetulan banget nih aku jadi dewa, aku bisa nyuruh-nyuruh orang, bawakan aku anggur gitu. Enak apa enggak? Dikira dewa loh. Kamu bayangin kayak kamu jadi Thor gitu ya, kayak gitu. Wah, aku dianggap Thor nih sama orang-orang gitu. Kaget. Wah, pasti kaget ya, kenapa tiba-tiba rame, terus kenapa tiba-tiba aku pengen dipotongin sapi kayak gitu. Tapi Barnabas dan Paulus tidak memanfaatkan situasi itu untuk jadi mereka malah justru nggak suka digituin. Karena mereka tahu yang berkuasa adalah Tuhan dan mereka adalah manusia biasa saja. Kita lihat ya, siapa yang membaca ayat yang ke-14? Rafa. Nih, Rafa sama Genta. Tapi tadi Rafa duluan yang tunjuk tangan, jadi Rafa duluan ya. Bayanti ketemu Rafa. Aku cari juga deh. Rafa di Oke, udah. Oke. Raf, bacain ayat 14 dong. Sekalian 15 deh. Oke. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbaik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya." Oke, nah ini Mbak Grace kasih tahu dulu ya. Jadi waktu bilang kayak gini, Paulus dan Barnabas bilang nggak yang kayak, "Oh hei, ya betul, kami dewa turun dari langit, lihat aku punya kekuatan petir," gitu. Mereka bilang kayak gitu nggak? Tidak. Enggak, mereka nggak bilang kayak gitu ya. Mereka justru bilang, kami ini manusia biasa juga, sama kayak kamu, kayak gitu. Kalian nggak perlu nih melakukan hal seperti ini, kayak gitu ya. Tinggalkanlah perbuatan yang sia-sia ini, dan berbaliklah kepada Allah yang hidup. Kenapa Paulus bilang kayak gitu? Karena dewa-dewanya yang disembah sama orang Yunani ini, mereka hidup atau enggak? Enggak ya, mereka patung-patung yang disembah. Dewanya nggak bisa ngapa-ngapain. Merekanya aja berpikir kalau dewanya bisa petir itu karena ada dewanya. Terus kalau misalnya mereka dengar suara-suara gitu tuh karena ada Hermes gitu ya. Jadi berbaliklah kepada Allah yang hidup. Kan karena Zeus itu dewa langit buat mereka. Jadi si Paulus bilang, Allah yang hidup yang telah menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Kayak gitu. Jadi dia bilang cuma ada satu Allahnya, Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Soalnya kalau orang Yunani, mereka percaya tuh setiap langit ada dewanya sendiri, laut ada dewanya sendiri, bumi ada dewanya sendiri. Tapi kalau Paulus bilang Tuhan itu cuma ada satu, dan Tuhan yang hidup, dialah yang menciptakan keseluruhan semuanya. Ya, kayak gitu. Terus habis itu nanti dia jelasin, kalau ya zaman dulu Tuhan tuh membiarkan semua orang tuh nyembah dewa-dewa, tapi kalau sekarang Tuhan nggak mau, dia ingin menyatakan dirinya supaya semua orang tuh bisa bisa jadi percaya sama Tuhan kayak gitu. Tapi kamu bayangin ada dua orang lagi ngomong kayak gitu, tapi di tengah-tengah kerumunan yang kayak sembah dewa Zeus. Kira-kira suaranya mereka kedengeran nggak? Tidak. Nggak kedengeran lah ya. Iya betul, suara mereka nggak kedengeran. Kamu bayangin kamu cuma dua orang terus dikirim ke tengah-tengah kerusuhan gitu ya. Di tengah-tengah festival, orang ramai banget. Jadi mereka ngomong apa tuh mereka nggak dengar kayak gitu ya. Jadi udah mulai nih, kita potong sapinya, udah mulai dipotong sapinya kayak gitu. Jadi mereka yang kayak padahal Paulus dan Barnabas tuh yang kayak, aduh gawat sekali nih, masa mereka memotong sapinya gitu.
akhirnya masih ingat gak nih orang-orang yang ada di ini nih terjadinya di mana nih? Di Ikonium ya, sama di Antioquia yang kemarin mereka nggak suka sama Paulus dan Barnabas nih orang-orang ini. Orang-orang ini datang juga ke kota Listra dan mereka bilang, aduh belum. Mereka bilang sama orang-orang banyak itu, wah kalian menyembah ini, kalian pikir Paulus sama Barnabas ini adalah dewa gitu? Bukan, mereka bukan dewa, mereka adalah penyesat kayak gitu ya. Terus habis itu bilang ini nih mereka mengakui mereka sudah menghina Allah kita kayak gitu. Terus akhirnya orang-orang Yahudi dan yang ada di Listra kemudian jadi kesel akhirnya sama Paulus dan Barnabas. Akhirnya tolong dibacain ayat 19, siapa yang mau bacain ayat 19? Genta. Siapa? Ada Kiara sama Genta. Genta tadi baca ya. Kiara boleh baca nanti gantian Genta lagi ya. Yang kencang. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Oke, jadi apa yang terjadi sama Paulus dan Barnabas? Janet? Apa yang terjadi sama Paulus sama Barnabas? Dilempari batu. Ya. Apa yang terjadi, Shanet? Dilempari batu. Betul, mereka dilempari batu dan terus apa yang terjadi habis dilempari batu? Diseret. Batu yang dilempar ke Paulus, adik-adik, teman-teman, batu yang dilemparin Paulus itu bukan batu-batu kecil ya. Bukan kayak batu kerikil, kena cetok, au, kayak gitu ya. Batu yang dilempar itu batu-batu gede, batu-batu segede gini nih. Minimal segede gini nih, segenggam tangan. Kau bayangin apa yang terjadi sama kamu kalau kamu dilempar pakai batu? Berdarah ya kepalanya dan sakit badannya. Bayangin Paulus dan Barnabas ditimpukin batu sampai akhirnya orang-orang mengira kalau mereka sudah mati. Jadi mereka diseret keluar kota. Jadi diseret keluar, kamu udah bayangin kamu udah luka-luka, terus kamu dipegang, terus kamu diseret di sepanjang jalan keluar kota. Karena dipikir sudah mati gitu. Terus bayangkan kalau kamu adalah orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Injil dari Paulus dan Barnabas. Yang kamu yang benar mendengar kalau cerita tentang Tuhan Yesus dari Paulus dan Barnabas. Kamu bayangin gini, Pak Samuel sama Om Pinto pergi menginjili ke tempat yang lain terus ditimpukin batu gitu ya. Terus kamu lihat Pak Samuel sama Om Pinto udah kayak gitu. Perasaan kalian kayak gimana? Ada yang mau ngomong? Perasaan kalian gimana? Apa? Sedih? Ya, sedih. Ada yang takut nggak? Ada yang takut nggak? Nggak ada yang takut? Bagus, kalian pemberani berarti ya? Takut sih. Takut lah ya pasti ya, kayak gitu. Nah, kemudian murid-murid itu, apa yang dilakukan sama orang-orang yang percaya yang mendengarkan pemberitaan Paulus dan Barnabas, mereka pergi keluar kota dan kemudian mereka melakukan sesuatu. Ya. Oh ya, coba kita lihat dulu di pasal yang ke-20. Mbak Fia mau baca? Ada yang mau baca? Nggak ada? Ada yang mau baca apa yang dilakukan? Oke, Stevi. Niko, Mbak. Oh, Niko. Oke, Niko tolong bacain Mbak Grace ayat yang ke-20. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Ke Derbe. Suaranya nggak kedengeran.
Jadi yang dilakukan adalah murid-murid itu semuanya mengelilingi dia. Di tempat yang lain, kalau Mbak Grace baca referensinya, di tempat yang lain adalah mereka nggak cuma berdiri, tapi sebenarnya orang-orang itu duduk dan berdoa untuk Paulus dan Barnabas. Jadi kau bayangin kita contohi bayangin Paulus dan Barnabas itu Pak Samuel sama Om Pinto ya, atau Pak Pinto kalian manggil, sama Mas Pinto. Udah berdarah-darah diseret keluar, terus kalian semua mengelilingi Pak Samuel dan Mas Pinto dan kemudian berdoa buat Pak Samuel dan Mas Pintonya supaya, dan ternyata habis didoakan apa yang terjadi? Paulus dan Barnabas berdiri dan kemudian bangun lagi, balik lagi ke kota kayak gitu ya. Jadi udah berdarah-darah, udah dikira mati, kemudian Tuhan melakukan mukjizat yang sangat luar biasa. Paulus dan Barnabas baik-baik saja, dan kemudian mereka akhirnya, bayangin luka-luka, mereka bisa melanjutkan pergi ke kota Derbe. Kota Derbe itu nggak dekat, guys. Kita lihat petanya ya. Lihat, mereka tuh dari Listra, lumayan jauh tuh jalannya ke kota Derbe. Ya, tapi Tuhan memberikan mereka kekuatan supaya mereka bisa jalan ke kota Derbe. Di kota Derbe sama juga. Mereka memberitakan Injil lagi, seperti di kota-kota yang lain, kayak gitu ya. Tapi abis dari kota Derbe, mereka tuh tidak stop di situ. Jadi mereka nggak stop di kota Derbe, mereka memutuskan untuk mereka balik lagi. Jadi kalau tadi sudah pergi, sekarang mereka memutuskan untuk pulang. Ya, mereka akan pulang. Jadi kita akan lihat jalur pulangnya nih. Nah, jadi mereka dari kota Derbe, mereka balik lagi ke Listra ke Iconium, Antioquia, balik lagi ke Perga, balik lagi ke, langsung habis dari sini nggak mampir ke Salamis, mereka balik ke Seleukia, balik ke Antioquia yang pertama, kayak gitu. Dan di sepanjang perjalanan mereka nggak cuma jalan kayak gitu aja, ada 3 hal yang mereka lakukan. Oke? Ada 3 hal yang mereka lakukan. Siapa yang mau bacain? Ada di ayat 22. Siapa yang baca? Kiara. Kiara, mau baca? Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Tuh, jadi yang pertama kali yang dilakukan adalah ngapain? Mereka, Paulus dan Barnabas, mereka menasehati dan menguatkan. Ya, mereka menguatkan orang-orang percaya yang ada di kota-kota itu. Dia bilang, emang kalau kamu harus bertekun dalam iman, terus kalau mau masuk kerajaan Allah, memang tidak gampang, susah gitu. Kayak buktinya kayak Paulus dan Barnabas, mereka untuk memberitakan Injil, mereka mempertaruhkan nyawanya berkali-kali gitu. Bahkan sebelumnya mereka sempat ditimpuki batu sampai hampir dikira mati kayak gitu ya. Jadi emang masuk kerajaan Allah itu tidak gampang katanya. Lalu di setiap kota mereka ngapain juga? Lihat yang di ayat 23. Siapa yang membaca ayat 23? Aduh, tiga orang yang tunjuk tangan. Banyak banget nih, Mbak Grace bingung pilih siapa. Siapa saja Kak yang tunjuk tangan? Mbak Yanti deh yang pilih. Aku unmute ya. Pokoknya yang di-unmute dia yang baca. Apa? Rafa baca ayat yang ke-20 23 dong. Oke. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Ya. Jadi yang dilakukan apa? Di setiap kota selain memberi nasihat dan menguatkan, Paulus dan Barnabas juga memilih penatua. Penatua tuh kayak gimana sih Mbak Grace? Penatua tuh kayak majelis.
Jadi di setiap kota dipilih nih majelis orang yang melayani jemaat itu ya. Tapi milihnya nggak sembarangan. Jadi nggak kayak aku pilih ya, terus Paulus sama Barnabas tutup mata, ya kamu yang jadi penatua, nggak kayak gitu. Sebelum pilih penatua, mereka berdoa dan berpuasa dulu. Jadi mereka berdoa dan mereka berpuasa. Mereka meminta sungguh-sungguh sama Tuhan supaya dipilih tuh orang yang tepat, yang bisa melayani dengan baik. Kayak gitu ya. Dan mereka juga menasihati penatua-penatua itu, kamu tuh harus bersandar pada Tuhan. Kayak khotbahnya Om Pinto tadi pagi. Jangan kayak cakwe, sandaran mulu gitu ya. Kalau sandarannya sama Tuhan kayak gitu ya. Harus sumber kepercayaannya harus Tuhan. Dan sesudah itu mereka kembali lagi, jemaat si Paulus dan Barnabas, kembali lagi kemana? Sudah ini mereka kembali lagi ke Antioquia. Dan selesai perjalanannya yang pertama. Nanti dari situ dari situ nanti akan ada perjalanan kedua. Tapi Mbak Grace mau tanya dulu. Setibanya sampai di Antioquia, apa sih yang dilakukan sama Paulus dan Barnabas? Mereka pergi ke tukang pijit karena udah pegel perjalanan jauh. Apa yang dilakukan? Siapa yang mau baca? Ada di ayat 27. Ada 2 yang tunjuk tangan, Mbak Yanti. Oh, ada 3. Oke, kalau gitu Kevin. Tadi Sana sudah kan ya? Raka juga udah. Sana sudah ya? Oh, udah. Oke. Kevin bacain yang ke-27 dong. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bangsa-bangsa lain kepada iman. Oke. Nah, Mbak Grace mau stop share nih ya. Sekarang Mbak Grace mau tanya. Sekarang kita unmute semuanya. Boleh ngobrol nih sekarang. Kita mau diskusi. Udah? Boleh ngeliat dulu akhir ceritanya berakhir gitu ya. Enggak mau. Mbak Grace mau tanya. Dari cerita tadi, menurut kalian ya, dari cerita tadi, apa sih yang paling, menurut kalian yang paling keren? Pas adegan apa yang paling keren? Nggak tahu yang paling keren apa. Rafa Joshua lagi ngomong. Timbuki batu dan diseret. Waktu Paulus dan Barnabas ditimbuki batu dan diseret, itu yang paling keren. Iya. Bagus pikir itu yang paling sadis. Ada lagi nggak? Oke, itu yang dari Joshua. Oh, Steffi boleh unmute sendiri, bisa kok. Orang lumpuh yang bisa bangkit kembali. Ada orang lumpuh yang bisa bangkit kembali, itu yang menurut kamu paling keren. Ada lagi? Siapa yang mau ngobrol? Siapa yang mau cerita? Apa yang menurut kalian paling keren? Kalau Mbak Grace yang paling keren adalah Paulus dan Barnabas sempat dikira jadi dewa. Tapi Paulus dan Barnabas memanfaatkan situasi itu atau enggak? Menurut Mbak Grace itu keren banget. Karena dia bisa aja bilang sama orang-orang, ya betul aku dewa, bawakan aku, sediakan aku rumah bagus, kayak gitu ya. Bawakan aku daging kambing 15 ekor gitu ya. Bawakan aku makanan yang enak-enak. Tapi Paulus dan Barnabas tidak melakukan itu. Paulus dan Barnabas justru bilang, aku manusia biasa sama seperti kalian. Kalian sia-sia menyembah juga nggak bakal kayak gitu. Kenapa? Dewa beneran juga nggak bakal kayak gitu. Oh, karena enggak, kalau di kepercayaan agama yang dulu, dewa-dewa itu dianggapnya suka minta persembahan, terus habis itu minta dibangunin rumah yang bagus. Kalau nggak dikasih persembahan dan nggak dibangunin rumah yang bagus, orang-orangnya berpikir nanti mereka kena bencana. Makanya kalau zaman dulu, kalau kamu suka nonton film-film yang penyembah-penyembah dewa, mereka selalu berpikir, wah ini kok kita nggak hujan-hujan nih, udah 3 tahun kita nggak turun hujan, pasti dewa marah. Kita bakar. Ingat gak sih ada film di Madagaskar tuh, di film Madagaskar 2 kalau nggak salah, Madagaskar 2 yang mereka kekeringan airnya, terus mereka mau kasih persembahan ke dalam gunung berapi adegannya. Tapi padahal ternyata bukan karena dewanya marah, karena dibikin bendungan. Tapi orang-orang zaman dulu banyak yang percaya seperti itu gitu. Tapi Paulus dan Barnabas tidak mengambil kesempatan itu. Itu yang menurut Mbak Grace paling keren. Kayak gitu. Ada lagi? Jeremy, ada yang mau diceritain? Jeremy kayak mau ngomong nih. Nggak jadi, Jeremy. Nggak, lagi ngomong.
Oh, lagi nggak mau ngomong. Soalnya tadi kamu kayak mau ngomong. Kayak gitu. Salah. Ada. Kalau nggak ada, Mbak Grace mau sampaikan beberapa hal yang kita bisa pelajari dari Paulus dan Barnabas. Ya. Yang pertama, yang perlu diperhatikan dari Paulus dan Barnabas adalah bagaimana mereka sangat berani memberitakan Injil. Dari kemarin-kemarin ceritanya tuh udah nih. Jadi Paulus dan Barnabas pokoknya sampai nanti terakhir ceritanya cerita tentang Paulus adalah cerita tentang orang yang sangat berani memberitakan Injil. Paulus tidak pernah takut dia akan kelaparan, dia nggak pernah takut dia akan disakiti, dia nggak pernah takut kalau dia nggak disukai orang gitu ya. Kan ada ya dari kita nih yang kadang-kadang nanti aku kalau aku ngomong yang benar, kalau aku nasehatin teman aku, malah aku dimusuhin. Dibilang so baik lo jadi orang kayak gitu. Ada yang pernah kayak gitu di sekolah? Ya. Atau misalnya temannya salah, kayak sekali pernah ngalamin dia jempol sendiri soalnya. Pernah ya? Ada yang misalnya kayak temannya nyontek, terus kamu bilang, kamu jangan nyontek, terus bilang, "Poteu lu." Kayak gitu. Aku tuh kalau bilangin kayak gitu itu orangnya langsung diem aja gitu, terus aku. Kamu dimusuhin gak, Naraya? Enggak, aku tuh selalu bingung kenapa orangnya itu langsung diem gitu. Oh, langsung diem. Tapi orangnya marah sama kamu nggak? Ya. Enggak ya? Wah, berarti teman kamu baik mendengarkan nasihat kamu. Bingung. Oh, kamu bingung. Tapi artinya teman kamu mendengarkan nasihat kamu dengan baik, bagus berarti. Temannya dengar-dengeran. Kayak orang-orang lain yang percaya sama Tuhan Yesus setelah mendengarkan pemberitaan Injil, bagus. Tapi ada nggak ya, misalnya pas lagi dinasehatin terus bilang, jangan temenan sama dia, tahu dia tuh orangnya sok baik banget kayak gitu. Nggak asik kayak gitu. Ada nggak yang temannya kayak gitu? Ini yang cowok-cowok nih biasanya udah mau gede. Nggak tahu ada yang udah masuk SMP kali ya. SMP ada yang pernah ngajakin ngerokok nggak? Teman saya masih sama, jadi nggak ada pengalaman buat itu. Nggak ada pengalaman ya, udah. Sama. Kamu naik kelasnya ke teman yang sama-sama juga ya? Sama ini lagi sekolah dari rumah, jadi mungkin semuanya dijaga dengan baik gitu ya. Tapi biasanya mungkin ada teman-teman yang kayak, "Oi, cabut kayak gitu." Atau gini, kan kita lagi lagi ujian kayak gitu. Kata mama nggak boleh main game dulu kayak gitu. Terus habis itu yang kayak, lo nggak asik kayak kita mabar aja nih mabar kayak gitu. Nggak bisa, gue tunggu dulu, diem aja kayak gitu. Sembunyiin gamenya di dalam mana gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Nanti dikira bengong nggak kerjain. Gimana? Nanti dimarahin ya. Apa barangnya? Oh ya. Mama kamu luar biasa berarti mama kamu. Kayak gitu. Tapi mungkin ada yang ngalamin kayak gitu. Jadi jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Itu yang pertama. Oh, Yunika mau ngomong. Mana Yunika? Nggak mau. Nggak mau, Yunika nggak mau ngomong. Tapi ada juga pelajaran kedua yang bisa diambil dari Paulus dan Barnabas. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari Paulus dan Barnabas adalah bagaimana Paulus dan Barnabas selalu meminta penyertaan Tuhan. Tadi waktu nyembuhin orang yang lumpuh, apakah Paulus dan Barnabas dengan kekuatannya sendiri? Tidak. Dengan kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan. Apakah memberitakan Injil supaya berbicara dengan benar Paulus dan Barnabas gak berdoa dulu? Tentu tidak. Nanti kalau Paulus dan Barnabas tidak berdoa dulu bisa sesat nanti ilmunya. Sama waktu tadi memilih majelis, memilih penatua, apakah Paulus dan Barnabas bilang, siapa yang aku pilih ya, ya kamu kayak gitu nggak? Tidak. Aku pilih Darren aja karena Darren tiduran, kayak gitu nggak? Aku langsung bangun gitu, tuh kan Darren bangun berarti kamu terpilih menjadi penatua kamu Darren, kayak gitu. Gimana, senang nggak terpilih jadi penatua? Nggak tahu. Mau dipilih jadi majelis nggak kamu? Boleh, bener ya, Mbak Grace tandain nih, Mbak Grace tungguin. Mbak Grace tungguin nanti 30 tahun. Banyak Darren ya. Jangan. Tristan aja, Tristan. Itu. Nggak apa-apa. Nanti pilihnya nanti nggak kayak gitu. Nanti Mbak Grace sama Mbak Yanti, sama Mbak Black, sama Mbak Yeni, sama Mbak Pia doain kamu sama berpuasa supaya nanti Tuhan, apakah Tuhan mau jadikan Darren majelis kayak gitu ya. Sama yang berikutnya adalah yang dilakukan sama Paulus dan Barnabas yang bisa dilakukan, pelajaran ketiganya adalah Paulus dan Barnabas bekerja keras, mereka tidak pantang menyerah ya. Jadi mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh karena mereka ingin mengabarkan Injil ke semua orang. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Kayak
Dan mereka nggak, ya? Tadi Ada yang waktu ngomong? Bagus bilang itu sebenarnya itu udah nanya ke Tuhan, Tuhan bisa aja udah jawab. Gimana? Sorry. Sekali lagi Naraya. Tuhan jadiin diri majelis kayak gitu tuh. Yang kayak gitu itu bisa aja Tuhan udah jawab loh sekarang. Iya, siapa tahu Tuhan sudah jawab sekarang. Tapi mungkin Darren, karena Darren masih belum CD, Darren belum masih kecil, Darren masih punya waktu persiapan panjang untuk jadi majelis. Naraya mau jadi majelis juga? Jadi main Enggak. Kalau nanti Tuhan pilih Jadi mau. ngomongin saya ya? Hah? Kan contoh, Darren. Kayak gitu, contoh. Contohnya Darren jadi majelis, nggak ngomongin kamu. Kayak gitu. Ini Joshua ada senyum-senyum, kayak Joshua juga mau daftar jadi majelis ya? Ya, aku udah lihat banget muka. Aku udah lihat muka-muka yang kayak, kenapa bukan aku, Mbak, yang jadi majelis? Kiara juga nih, Kiara yang kayak, aku, kayak gitu. Jadi itu. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak. Kalau tidak ada, Mbak Grace mau tanya. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Paulus dan Barnabas. Apa saja? Yang pertama? Berani, betul. Yang kedua? Bye-bye. Bye-bye. Selalu berdoa, minta petunjuk Tuhan. Yang ketiga? Kepada Tuhan. Apa pada Tuhan? Paulus sama Barnabas keliling ke kota-kota, tidak berhenti. Apa berarti mereka yang bisa dipelajari dari mereka? Paulus dan Barnabas bekerja dengan keras. Bekerja dengan keras, betul. Bekerja dengan giat. Ya. Jadi itu yang hal yang kita bisa pelajari. Kayak gitu. Yuk, kalau gitu di sekolah, apa sih yang bisa kita lakukan, diterapkan dari Paulus dan Barnabas? Di sekolah atau di rumah? Kalau ada teman yang berbuat salah atau kita lagi pengen melakukan hal yang salah, apa yang harus kita lakukan? Angel, apa yang harus kita lakukan, Angel? Angel kan lagi berpikir keras banget, Angel. Apa ya yang bisa diterapkan di sekolah? Apa, Angel? Loh, Angel hilang, tinggal kursi doang. Oh, udah muncul lagi. Apa yang bisa dilakukan, Angel? Tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah ya. Siapa yang capek kalau pas lagi PJJ? Tugas mulu gitu. Oh, Steffi, Sun Jeremy langsung, aduh, udah capek banget gitu ya. Kalau sudah capek, Seva juga capek kayak gitu ya. Banyak yang capek ya. Tapi abis capek terus nangis gitu nggak ya? Aku nggak mau lagi kerja, tidak, aku udah stres kayak gitu, ada. Tidak boleh pantang menyerah ya. Kayak gitu, harus semangat. Terus apalagi yang bisa dipelajari? Kalau ada hal-hal yang nggak baik di sekolah, apa yang harus dilakukan? Diem aja, ngeliat teman dibully gitu ya. Misalnya nanti pas sudah masuk lagi ke sekolah, terus kamu lihat teman kamu dibully sama yang lain. Apa yang harus kamu lakukan? Nasihati. Dinasihati gimana? Guys. Itu nggak bagus. Jangan ditakol kayak gitu, diginiin gitu. Nasihatin. Bantu. Gimana nasihatinnya? Gimana nasihatinnya? Siapa? Joshua yang mau ngomong. Joshua apa Anya? Anya gimana Anya? Nasihatinnya Anya. Nasihatinya dengan baik. Nasihatinnya dengan baik. Ada yang pernah punya teman yang temannya dibully nggak sih? Pernah ngeliat temannya dibully? Pernah, Albert? Sering lah. Pernah. Terus gimana, Bet? Mukanya munculin dong, Bet. Ceritain apa yang kamu lakukan. Ya, tadi kan peraturannya videonya dinyalain, ayo. Kebalikannya sih, malah aku yang gitu. Oh, kamu yang dibully? Nanti bapaknya dengar nggak? Kamu yang dibully. Terus kamu bilang apa? Ya, nggak tahu kenapa ya, ngajak berantem aja deh. Oh, ada yang ngajakin berantem. Terus kamu bilang apa sama temannya? Kan maksudnya aku yang ngajak ribut. Oh, kamu yang ngajak berantem? Agak. Mereka yang bully aku pertama terus ya. Oh, oke. Kamu melawan. Oke. Kayak gitu. Ada yang minta pertolongan? Kamu minta tolong dulu nggak? Enggak. Soalnya pada keluar kelas. Oh, nggak ada guru, nggak ada siapa-siapa gitu di sana?
abis itu kamu nggak lapor gitu, Bu, kayaknya teman saya ini perlu Udah bantuan. biasa, biarin aja, udah biasa. Oh, kamu masih gitu ya? Siapa yang mau saran buat Albert? Bagaimana cara mengatasi kalau kita dibully? Siapa yang mau saran? Serang titik lemahnya. Serang titik lemahnya. Wow, luar biasa. Paling sering itu aku terjadi kayak gitu, itu aku paling Kayak gimana tuh serang titik lemahnya? Gimana tuh? Di kolong kaki, naikin kakinya kenceng. Begitu ya? Wow, berarti menyerang balik. Ya. Apakah kemudian menurut kalian seperti itu menyelesaikan masalah atau justru jadi lingkaran aku serang dia serang aku serang. Kalau terpaksa ya nggak apa-apa. Oh, kalau untuk membela diri ya, oke, kalau untuk membela diri. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ada yang mau saran nggak? Kayaknya lu diamin aja. Diamin aja. Oh, kalau didiemin aja, Ocean kira-kira kalau didiemin aja pada orang dewasa. Laporkan pada orang dewasa. Oke. Oh, Steffi Minta mau ngomong. Ini Mbak Grace catat ya. Ada laporkan pada orang dewasa. Terus ada diemin aja, minta maaf. Minta maaf. Yang salah siapa? Temennya apa aku? Ya, temennya yang dibully yang minta maaf, karena gak salah apa-apa. Coba Steph, kamu dari tadi gini-gini tapi nggak ngomong-ngomong, Steph. Ngomong aja, Steph. Kalau aku biasanya dia yang salah tapi aku minta maaf dulu, nanti paling dia minta maaf sendiri, ya udah jadi akhirnya. Oh. Kamu pendekatan ini ya, pendekatan penuh cinta kasih ya, pendekatan penuh cinta kasih. Aku minta maaf duluan sudah yang kayak emang salah apa kayak gitu. Jadi membuat orang merasa bersalah. Tapi Mbak Grace sangat suka dengan jawabannya Joshua. Apakah kita selalu bisa menyelesaikan masalah kita sendiri? Tidak. Tidak. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, kita harus ngapain? Minta maaf. Minta maaf. Aku tidak bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Aku minta maaf. Minta tolong. Ya. Jadi minta tolong Mbak Grace. Minta tolong Mbak Grace. Nanti Mbak Grace samperin ke sekolah. Minta pertolongan orang dewasa yang kita percaya. Betul, minta pertolongan orang dewasa yang kita percaya. Joshua, kamu pernah ikut ini ya, kampanye anti bully ya? Mantap banget kamu. Betul, kita harus minta tolong orang dewasa yang bisa kita percaya kayak gitu. Sekaligus tadi apa yang dilakukan sama Paulus sama Barnabas? Kita ngapain? Jangan lupa berdoa. Kayak Steph ini. Jadi selain minta maaf, Steph, doakan juga teman-temannya. Tuhan, please tolong sentuh hati teman saya ini supaya dia tidak supaya dia tidak membuli orang lain lagi kayak gitu. Apa? Wow, kayak kita udah 1,5 jam kata Mbak Yeni kita harus selesai. Maaf ya, kelamaan cerita. Oke, ya sudah, kita berdoa dulu. Jangan lupa 3 hal. Jangan lupa 3 hal, sifat apa saja? Berani, bekerja keras, dan minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Atau kalau Tuhan pakai orang dewasa yang kita percaya, minta pertolongan. Albert, jangan selesaikan masalahmu sendirian ya, Bert. Sama Nathan, jangan serang titik lemahnya dulu. Berdoa dulu ya, Nathan. Aku menyelending dulu titik lemahnya. Di kolong meja, di bawah kaki. Aduh, itu berbahaya sekali. Itu malah kita yang disalahin nanti. Iya, dan itu tidak selesai. Temannya bilang, orang aku mukul, terus habis itu aku dipukul lagi gitu. Tapi juga jangan diem aja, nanti temannya nggak ngerti lagi kalau dia salah. Ya sudahlah, kalau nanti kita nggak pulang-pulang, nggak selesai-selesai. Ya udah, yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa. Kami berterima kasih karena hari ini kami bisa belajar dari Paulus dan Barnabas. Kami melihat bagaimana Tuhan dengan sangat luar biasa memakai Paulus dan Barnabas untuk bisa mengabarkan Injil di banyak daerah. Kami berterima kasih karena pengabaran Injil Paulus dan Barnabas, kami kemudian saat ini bisa mendengarkan firman-Mu juga dan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya itu karena Tuhan memakai Paulus dan Barnabas untuk bisa mengabarkan Injil ke orang-orang bukan Yahudi. Kami berdoa supaya Tuhan yang mampukan kami, supaya kami bisa menjadi berani seperti Paulus dan Barnabas. Kami bisa mengandalkan Engkau, bersandar pada Engkau seperti Paulus dan Barnabas, dan kami bisa menjadi orang-orang yang bekerja keras seperti Paulus dan Barnabas, baik di rumah, di sekolah, maupun di antara teman-teman kami yang lain. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Tolong bantu kami untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu dan mengingatnya, tapi juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, sekarang ke Mbak Bless lagi ya.
Kasih Kak Grace atas firman hari ini, sangat memberkati. Nah, kalau sedikit aku rangkum nih, kita harus belajar buat lebih berani buat memberitakan firman Tuhan dan juga berani menyatakan kebenaran ya Kak Grace. Terus setelah itu, yang kedua kita juga harus selalu rajin berdoa. Dan yang ketiga, kita harus bekerja dengan keras dan giat dan juga pantang menyerah. Nah, untuk merespon firman hari ini, aku mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, terus kita mau nyanyi lagu Taat. Oke, kita mulai nyanyi ya. Nanti setelah ibadahnya selesai, adik-adik jangan ninggalin room dulu ya, karena abis ini nanti kita mau ada game. Nah, untuk lagu penutupnya, kita mau nyanyi lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Pada tahu kan lagunya? Masih sambil berdiri ya. Adik-adik boleh kasih persembahannya ke mama papanya ya, masing-masing di rumah. Nah, kita udah mau selesai nih ibadahnya. Ada yang mau volunteer pimpin doa? Doa penutup, Sarah. Tuhan Yesus, hari ini kami sebentar lagi akan selesai ibadah hari ini, Tuhan. Kami bahaya menjauhkan kami dari bahaya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan aktivitas. Doakan guru sekolah minggu kami dan teman-teman kami agar sehat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita lanjut doa Bapa kami ya teman-teman. Yuk. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kami akan kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni orang-orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke, kita mau nyanyi Bapak terima kasih ya. Yeay, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tapi Ya, jangan selamat pada hari Minggu semuanya. jangan pada Selamat hari Minggu. Kita mau melakukan Selamat hari sesuatu Minggu. dulu nih. Oke, thank you Mbak Bless. Ya, kelas besar ada aktivitas dulu ya. Ya. Pergi dulu. Oke. Hari ini kita dapat bocoran kalau ada yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun ya? Siapa ya yang ulang tahun? Ayo. Ini Status WA deh. Aku. Siapa ya? status WA. Status WA-nya siapa tuh? Umurnya udah 11. Oke, nah hari ini Steffi, mana Steffi coba di spotlight. Wow. Ada request. Hari ini Steffi ulang tahun teman-teman. Backgroundnya dihilangin dulu Steffi. Steffi Backgroundnya. pengen tiup lilin nih bersama dengan teman-teman. Walaupun kita tiup lilinnya secara online. Online. Padahal aku udah siapin buat ditiup. Kuenya online dong. Ya kuenya online. Ini ada Kuenya bisanya online nih, langsung tiup dari situ, mati apa enggak? Coba siapa yang bisa matiin lilinnya dari rumah masing-masing? Ini aku kasih. Nah, karena hari ini Steffi ulang tahun, kita mau Steffi pengen kita atau teman-temannya bersama-sama kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Coba Kak Grace boleh main kayak? Kak Grace akan menyanyi lagunya. Dan kita boleh nyanyi dari rumah masing-masing ya. Semoga nggak salah kunci ya. Kalau salah-salah dikit ya dimaklumi ya. Kita mau nyanyi dulu kayak gitu ya, mau nyanyi bareng-bareng. Selamat ulang tahun. Selamat
Ellen, kau pindah tempat. Ellen, kau pindah tempat. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun, Tevi. Terima kasih. Tevi, selamat ulang tahun. Nah, sekarang kan ada wali kelas nih. Wali kelasnya coba tunjuk tangan. Tanda. Ya. Jadi ngapa? Wali kelasnya BTSD sekarang siapa coba? Aku pengen diskusi yang besar. Mas Pinto. Yang bener dong Tante. Tante Hania. Kelasnya Tante Han bukan? Halo Stevi. Yeah. Selamat ulang tahun. Semakin diberkati. Terima kasih Bunda. Terima kasih ya Mbak Yanti, Mbak Bles sudah mengingat Stevi dalam acara ini. Kita mungkin mau berdoa buat Stevi, Tante? Ya, boleh. Silahkan. Ada temannya yang mau berdoa? Atau pelayan sekolah minggunya juga boleh. Oke, Atau yuk. ada Pak Pinto. Bahan berdoa. Yuk, boleh yuk. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau menambahkan usia kepada Stevi pada hari ini, Bapak. Kami mengucap syukur karena Engkau terus memberi pertumbuhan kepada Stevi, baik secara fisik, secara iman, karakter, dan semuanya membuat Stevi semakin bersyukur karena berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih juga untuk keluarga yang selalu memperhatikan dan menyayangi Stevi. Yang bila Stevi juga boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ia boleh menjadi terang bagi sekitarnya dan berani memberitakan firman Tuhan baik melalui perkataan, melalui perbuatan, dan juga secara langsung menceritakan tentang kebesaran Tuhan yang dilakukan selama kehidupan Stevi. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita selesai sekolah minggunya, tadi kan sudah dibilang kita kan ada aktivitas. Aktivitasnya apa Kak Grace? Aktivitasnya adalah permainan games Who Wants to Be a Millionaire. Wow. Wow. Ya, dengan hadiah terendah sebesar Rp20.000. Uang beneran. Ya, uang monopoli. Jangan lupa uang monopoli. Oh, uang monopoli. Oh, lumayan. Kenapa Udah transferin, Kamu kamu kecewa sekali transferin. mendengar uang monopoli ya? Tapi bayarin. Kayak gitu. Oke. Caranya sangat gampang. Saya akan memberikan pertanyaan. Oke. Si yang bisa menjawab pertanyaannya bisa mendapatkan uang sesuai dengan semakin besar nilai uangnya semakin susah pertanyaannya. Tapi ini nanti dapetnya ginian doang loh, voucher ini. Kayak gitu. Terus kalau bisa menjawab, kalau kamu tidak bisa menjawab, semuanya tidak bisa menjawab, bisa mendapatkan 3 bantuan. Satu namanya phone a friend. Tapi phone a friend ini pura-pura juga. Ya. Silakan bertanya dengan sekolah minggu di sini. Narasumbernya ada Pak Pinto. ada Om Pinto, ada Om ENF, ada Mbak Enda, ada Mbak Bres, ada Mbak Pia, ada Budehan, ada Mbak Yeni, kayak gitu. Ada Mbak Galung. Oh iya, ada Miss Galung. Ada Mas Enet. Kayak gitu ya. Itu phone a friend. Terus ada juga yang satunya lagi namanya phone a God, telepon Tuhan. Itu nanti aku kasih tahu clue-nya dari ayat mana. Jadi bisa langsung cepat-cepat dibuka Alkitabnya. Oke? Yang terakhir adalah Halo. Kenapa suaranya nggak kedengeran? Oh, ya. Yang terakhir adalah bantuannya adalah 50-50. Aku akan kasih clue mana yang bisa pilihannya antara A atau B. Oke? Sudah siap? Kalau sudah, silahkan langsung tunjuk tangannya, langsung raise hand kayak gitu. Jadi jangan jawab dulu, langsung raise hand. Ya, sudah siap? Pertanyaan pertama untuk nilai Rp20.000. Tedededet. Oke, pertanyaannya adalah siapakah nama 2 penginjil yang diceritakan di Alkitab hari ini?
Nathan Arya sudah menunjuk tangan. Silakan Nathan. Oh, antara Rafael. Banyak banget nih, tapi tadi yang paling Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus, betul sekali. Anda mendapatkan Rp20.000 uang monopoli. Warnanya hijau, Rp20.000 uang monopoli ya. Pertanyaan berikutnya untuk nilai uang sebesar Rp50.000. Wah, pertanyaannya makin ribet nih. Siap? Sebutkan 3 kota yang dikunjungi oleh Paulus dan Barnabas hari ini. Kalau dia dengar cerita, dia bisa jawab. 2 partisipan antara Tristan dan Nathan. Silakan Tristan dulu yang menunjuk. Saya akan berikan waktu sebanyak 10 detik. Kalau tidak bisa menjawab, saya kirimkan ke Nathan. 10 ya? 10. Belum ada bisa jawab. 9. 8. Tristan mau jawab? Iya ya, Tristan mau jawab tadi. 7. Silakan. 4. 7 baru 7 kok 4. 7, 6. 5. Ilkonia. Apa? Ilkonia. Ikonia. Tetot. Salah? Siapa yang bisa jawab lagi? Angel. Ikonium, Listra, dan Derbe. Betul sekali. Ikonium, Listra, dan Derbe. Anda mendapatkan uang sebesar Rp50.000 hanya untuk kirim meja. Udah dapat belum? Sampai nggak? Nggak nyampe ya? Coba kamu cek di kotak pos. Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk pertanyaan sebesar berapa ini? Rp100.000. Oke. Rp100.000 ya. Dengarkan. Pertanyaannya adalah di sebuah kota Paulus dan Barnabas sempat dikira sebagai sebagai dewa. Sebutkan nama dua nama dewa tersebut. Nathan sama Tristan terus loh ini. Nathan sama Tristan siapa yang mau jawab? Ya oke. Tadi Tristan udah duluan, sekarang Nathan dulu ya. Nah. Enggak Nathan. Tadi Nathan tunjuk tangan duluan. Dewa Zeus dan Hermes. Betul sekali. Nathan mendapatkan Rp100.000. Jadi total uang kamu sudah Rp120.000 ya Nathan. Nih aku kirimin dulu ke kamu. Nih ya, terima. Set. Oke. Rp120.000. Sekarang pertanyaan berikutnya untuk uang sebesar Rp500.000. Wow. Rasanya. Siap. Lagu Flamingo. Enggak. Pertanyaannya bukan lagu Flamingo. Pertanyaannya adalah ada 3 hal yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka kembali lagi perjalanan pulangnya ke sebuah kota, ke kota Antioquia, tempat mereka pertama kali memulai Injil. Apa saja 3 hal yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas? Ini susah banget, makanya nilai Rp500.000. Tunjuk tangan. Duk stuck. Siapa yang bisa? Aduh, mulai mengkerut. Bisa phone a friend, bisa lihat Alkitab, bisa juga 50-50. Ada pertanyaan apa? Oh, pertanyaannya adalah, ada 3 hal yang dilakukan sama Paulus dan Barnabas selama perjalanan mereka pulang dari kota Derbe ke kota Antioquia. Perjalanan pulang kan mereka lewati banyak kota. Di setiap kota mereka melakukan 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Oke, Stefi. Stefi mau jawab, bisa unmute sendiri deh kayak Steph. Yang berulang tahun nih mungkin. Phone a friend? Enggak? Oke. Menguatkan hati-hati murid. Oke, 1 betul. Menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. 1 lagi. Mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak kesulitan. Nah, kurang. Ini satunya salah nih, satunya. Ini penting banget nih. Tadi ingat kata kunci. Aku pengen kasih yang terakhir. Ya, 3 hal. Tadi betul. Menguatkan hati, menasehati, sama 1 lagi adalah siapa yang mau jawab? Masuk kerajaan. Ya, Bea, niat sendiri ya, Bea. Menetapkan penatua-penatua. 1. Terus? Menguatkan hati murid-murid dan menasihati murid-murid itu. Betul sekali. 3. Jadi tadi Bagi 1. 2 hadiahnya. Ya, jadi kamu dapat Rp500.000, Bea. Tangkap
Dapat nggak? Ada di depan pintu, Pak. Ya, di depan pintu ya, tapi kertas doang. Nggak apa-apa kan? Kayak gitu. Betul, jadi menguatkan hati para murid, menasihati mereka, dan memilih tua-tua. Dan ini pertanyaan terakhir adalah pertanyaan dengan nilai. Berapa coba nilainya? 1 juta. 1 juta. Betul sekali, 1 juta rupiah. Lumayan Dapet. banget ini. Dapat. Kan Ini udah Albert jawab. kalau makan sushi bisa berapa kali nih, Bet? 5 kalau nggak salah. 5 kalau nggak salah. Biasanya benar kalau nggak salah. Oke, pertanyaannya adalah, ini panjang nih penjelasannya. Mengapa Paulus mengatakan bahwa perbuatan orang-orang yang memanggil dia Dewa Zeus dan Dewa Hermes adalah sia-sia? Karena yang sebenarnya adalah Tuhan yang membantu. Iya, tapi apa? Apa ininya? Dia bilang sia-sia karena kamu, Steffi, mana Steffi? Wah, banyak nih, Steffi dulu. Mana Step? Mengatakan bahwa yang mereka lakukan ini sia-sia karena Paulus sama seperti mereka, yaitu manusia biasa. Abis itu kamu suaranya hilang. Steffi. Oh, kamu udah di mute. Kurang sedikit lagi. Mau dapat clue? Oke, dapat clue. Ada di Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Ini udah ada 2 partisipan tunjuk tangan nih. Siapa nih? Nathan sama Bea sama Tristan. Siapa ya? Gambreng. Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Iya. Supaya kamu meninggalkan Perbuatan yang sia-sia ini kenapa? Supaya perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Jadi karena apa perbuatan sia-sia? Karena dewa yang mereka sembah adalah dewa yang tidak hidup. Tidak hidup, betul. Dewa yang mati. Sementara Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi. Wah, betul sekali. Tapi karena yang jawab banyak ya 1 jutanya kita bagi-bagi ya. Dibagi berapa tadi? Bea jawab. Bea 250.000. Steffi jawab 250.000. Siapa lagi? Ini aku potong aja ya. Albert jawab tadi. Dia jawab 1 juta bisa dimakan 4 kali sushi. Ya, 5 kali sushi tadi dia jawabnya. Oke. Itu saja aktivitasnya. Gimana aktivitasnya? Sangat aneh ya Sudami. Nanti kalau Mbak Grace cerita lagi sama Mbak Yanti, kita bikin aktivitasnya bikin detektif beneran. Kira-kira itu saja dari Mbak Grace. Detektif Kanon atau Conan nih? Kanon. Conan udah ada yang punya. Nanti Mbak Grace dituntut karena hak cipta kalau detektif Kanon belum ada yang punya ya. Copyright. Oke, iya copyright. Makanya aku namanya Kanon bukan Conan. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Semuanya. Dadah Kevin. Dadah Kev. Ini semuanya nggak mau pergi ya ini ya? Dadah Ben. Rekan-rekan guru jangan lift dulu ya, kita tutup doa dulu. Iya. Tetap. Ya mau ikut doa. Dadah, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan ya.